Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aulia Azarin dengan NIM 2108056039 kelas PM 2B akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ismail, yaitu tentang hafalan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama yaitu 5 ayat Al-Quran tentang pendidikan. Yang pertama ada surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini menyuruh kepada kita agar belajar dengan melihat segala ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kekuasaannya dalam menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Bagaimana manusia diciptakan dari tanah, dibentuk, kemudian diberikan roh, kemudian hidup. Yang kedua, ayat ini memberikan perintah juga agar belajar seharusnya sudah sejak kecil, yaitu dari ketidaktahuan. Karena penting untuk kita selalu belajar, karena dengan ilmu kita akan menjadi manusia yang berakal. Yang ketiga yaitu ayat ini juga mengajarkan untuk selalu mendidik, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga sahabatnya itu menjadi khalifah, karena semua ini dilaksanakan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dari ayat ini dapat dipahami bahwa belajar merupakan hal yang utama dan yang paling pertama yang harus dilaksanakan oleh manusia. Setelah itu barulah ketauhidan atau keyakinan akan keesaan Allah dan ibadah, baik itu ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Yang kedua yaitu surat Al-Kahfi ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyada. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan manusia itu ada batasnya. Tidak ada manusia yang super cerdas di atas muka bumi ini, karena di atas langit masih ada langit. Di atas kecerdasan kita masih ada lagi orang yang lebih cerdas, sehingga kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki atau sudah merasa lebih pintar dari orang lain, sehingga tidak perlu belajar lagi. Nah, yang kedua, ayat ini mengajarkan belajar itu sepanjang hidup, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa belajar itu dimulai dari buayan ibu hingga liang lahat. Nah, yang ketiga, ayat ini mengajarkan untuk selalu belajar kepada orang yang paham akan ilmu itu, atau kepada guru, karena banyak orang yang berilmu tapi belum tentu orang yang berilmu itu akan mengajarkan ilmu yang benar. Dan yang ketiga yaitu surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, wahfid lahuma janahazuli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
Quran Surat Al-Isra ayat 24. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu, pertama, ayat ini mengajarkan untuk bersikaplah kepada ibu dan bapakmu dengan merendah dan tawadu sebagai bentuk sayang kepada mereka dan memohon kepada Tuhan agar menyayangi mereka berdua dengan rahmat-Nya yang luas semasa mereka masih hidup maupun setelah wafat, sebagaimana mereka dahulu bersabar dalam mendidikmu semasa kecil yang tak berdaya lagi, tak punya kekuatan. Dan yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa sewaktu kita kecil, kedua orang tua kita lah yang mendidik kita. Jadi pendidikan itu dimulai dari keluarga, yaitu berawal dari ibu dan ayah. Dan yang ketiga yaitu ayat ini juga menjelaskan bahwa penting untuk memulai pendidikan, karena pendidikan itu dimulai dari buayan ibu hingga ke liang lahat. Dan yang keempat yaitu surat Thaha ayat 114 yang berbunyi, Fata'allahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Thaha ayat 114. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah yang pertama, di dalam ayat ini mengandung makna bahwa menuntut ilmu ada dua hal yang tidak boleh dilepaskan, yaitu ikhtiar berupa usaha atau dalam bentuk ilmu, dan yang kedua yaitu tawakal kepada Allah yang dilakukan dengan doa. Nah, dalam ayat ini kita itu dituntut untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, di dalam ayat ini Allah itu Maha Pendidik. Jadi, meminta pertolongan kepada Allah agar diberi tambahan ilmu dan pengetahuan merupakan hal yang sangat lumrah, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluknya, bahkan hal yang berada di luar batas kemampuan pengetahuan manusia. Sebagai pendidik, Allah dengan mudah mendidik manusia dari kefakiran ilmu pengetahuan menjadi manusia yang alim, yaitu berilmu. Dan yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allah pencipta alam semesta ini. Tidak ada yang mempunyai ilmu yang luas selain Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walazina utul ilma darajat, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu, pertama, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu, karena niscaya Allah akan meninggikan derajat untuk orang-orang yang beriman menuntut ilmu. Yang kedua, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini sangat berkaitan dengan sentra pendidikan, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga masjid. Setiap pusat pendidikan berpeluang memberikan kontribusi yang besar, dan kontribusi itu berkembang bukan hanya pada urusan individu tetapi juga berkembang pada orang lain. Nah, yang ketiga, ayat ini menerangkan keutamaan orang-orang yang berlapang-lapang dalam majelis, bahwa Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka. Dan yang terakhir, ayat ini itu juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu, bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan yang kedua yaitu tentang 5 hadis Nabi tentang pendidikan. Nah, 5 hadis
Nabi tentang pendidikan itu yang pertama dari hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhiraha fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Nah, yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu, pertama, hadis ini menjelaskan bahwa ilmu itu penting di dunia maupun di akhirat, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan berkah di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedua, jika dengan menguasai ilmu, maka dunia dan akhirat yang kita inginkan akan mengikutinya. Nah, yang ketiga, pentingnya menguasai ilmu di dunia karena hidup itu harus berakal dan berilmu. Karena dengan ilmu kita dapat mendapatkan yang diinginkan. Yang kedua yaitu tentang hadis tentang pendidikan, hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, kullu mauludi yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi ayu nashiranihi au yumajjizanihi kama salil bahimati tajul bahimati hal tara fiha jada'a, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Nah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Nah, ayat ini mengandung nilai-nilai pendidikan, yaitu hadis ini menjelaskan bahwa pendidikan pertama seorang anak adalah orang tuanya, karena berawal dari rumah, yaitu keluarga. Nah, yang kedua, hadis ini itu menjelaskan bahwa penting untuk memulai pendidikan karena pendidikan itu dimulai dari buayan ibu hingga ke liang lahat. Yang ketiga, anak wajib mencari ilmu, karena dengan ilmu kita akan menjadi manusia yang berakal dan punya tujuan hidup yang terarah. Yang keempat, yaitu pendidikan itu penting bagi setiap manusia, karena dengan ilmu kita akan menjadi manusia yang sempurna. Dengan ilmu kita akan ada di jalan yang benar. Yang ketiga, yaitu hadis tentang pendidikan, hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu wajib untuk dicari, karena Allah telah memerintahkan kepada kita setiap muslim untuk menuntut ilmu. Nah, yang kedua, hadis ini mengajarkan untuk harus mencari ilmu karena wajib, dimulai dari buayan ibu sampai mati ke liang lahat. Yang ketiga, hadis ini juga mengajarkan kewajiban setiap muslim, salah satunya adalah wajib untuk menuntut ilmu untuk pendidikan. Yang terakhir, karena ilmu itu tidak ada batasnya, maka hadis ini mengajarkan setiap muslim wajib menuntut ilmu. Seperti kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan yang keempat yaitu hadis tentang pendidikan, hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, manahala walidu min nahlin afdala min adabin hasan, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu antara lain, yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa orang tua yang pertama mendidik kita.
mereka dahulu bersabar dalam mendidik sesama kita masih kecil, yang tak berdaya lagi, tak punya kekuatan. Yang kedua, dalam hadis ini, pendidikan yang baik dimulai dari keluarga, yaitu orang tua, dan tidak ada pendidikan yang baik selain pendidikan dari orang tua yang sabar. Yang ketiga, hadis ini menerangkan sebuah pemberian orang tua yang sangat utama kepada anaknya, yaitu pendidikan, karena pendidikan itu dimulai dari ibu dan ayah. Dan yang terakhir, nilainya pendidikan yang baik seorang anak itu dimulai sejak anak itu dikandung oleh ibunya dan dibuai oleh ibunya dengan sabar, dan juga ayah yang selalu mendidik dengan sabar. Dan yang terakhir yaitu kelima, hadis tentang pendidikan, hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, la yadbaghi lil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmi, yang artinya tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa tidak baik dan tidak sepantasnya kita tidak tahu tentang ilmu, karena dengan diam kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah paham tentang suatu ilmu. Yang kedua, diam bagi orang yang bodoh itu tidak baik, begitupun diamnya orang yang berilmu, karena kita harus berbagi ilmu kepada setiap insan manusia. Dengan berbagi pengetahuan, pendidikan itu adalah bermanfaat. Nah, yang ketiga, di dalam hadis ini disebutkan tidak pantas orang yang berilmu mendiamkan ilmunya, karena Allah telah menciptakan kita dengan ilmu dan akal, maka ilmu itu harus kita gunakan untuk yang bermanfaat bagi setiap insan manusia. Dan yang terakhir, bernilai orang yang berilmu itu wajib untuk berbagi ilmunya, karena Allah memerintahkan kita untuk selalu mencari ilmu dan mengamalkannya. Jadi wajib kita untuk mengamalkan ilmu itu, untuk berbagi ilmu kepada insan manusia yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.